gambarnya Bu Yuanita sebaiknya ditampilkan. Jelas ya suaraku? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara diseminasi hasil pelatihan Gubuk Jatim Cerdas, pemanfaatan Webex Meeting untuk mengoptimalkan pertemuan MGMP Agribisnis Perikanan Jawa Timur. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu pada teman-teman semuanya MGMP Jawa Timur. Mohon maaf Bu, ya? Mohon kameranya diaktifkan Bu. Bu Yuan. Oh, kameranya rentak aktif nih, tak? Iya. Nah, wis, udah. Wis. Nah, sudah aktif kameramu? Oh iya, ini lagi running. Nah, piye to? Wis berang? Low bandwidth kayaknya, wis nggak apa-apa. Wis? Oke, monggo dipun lanjut. Wis aktif di kamerane? Iya, kayaknya Bu Yuanita low bandwidth. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja Bu. Lanjut ya. Oke, monggo. Akan sebagai Mbak acara, saya akan membacakan susunan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Reddy Yunarto. Yang ketiga, sesi diskusi. Yang keempat, kesimpulan. Yang kelima, penutup. Dan yang terakhir adalah halal bihalal beserta MGMP dan foto bersama. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya akan membacakan etika pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta Vicon menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta Vicon diperkenankan mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol angkat tangan. Kemudian boleh mengaktifkan mikrofon untuk bertanya langsung setelah dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, peserta Vicon diperkenankan mengajukan pertanyaan melalui chat. Demikian etika untuk pertemuan online pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah langsung saja kita beri waktu untuk pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Reddy Yuniarto, untuk menyampaikan hasil diseminasinya yang berjudul pemanfaatan Webex Meeting untuk mengoptimalkan pertemuan MGMP Agribisnis Perikanan Provinsi Jawa Timur. Silahkan Pak Reddy untuk memulai materinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang berkenan hadir untuk hari ini, Bu Yua, Bu Elia, Bu Devi, Bu Musfiroh, Bu Lining, Bu Putri, dan yang lainnya. Terima kasih banyak telah menghadiri kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Baik, saya akan share konten. Judul diseminasi hasil pelatihan Gubuk Jatim Cerdas
gelombang pertama yang akan saya bawakan, yaitu saya mengambil tema pemanfaatan Webex Meeting untuk mengoptimalkan pertemuan MGMP Agribisnis Perikanan Provinsi Jawa Timur. Kenapa kok saya mengambil judul ini? Tentu kita tahu bahwa kita dipisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu ya. Maka pemanfaatan untuk media sosial pertemuan itu sangat penting. Sebelum saya ke latar belakang, saya sampaikan dulu tentang struktur pelatihan Gubuk Jatim Cerdas gelombang pertama. Strukturnya seperti ini. Ada materi kebijakan. Secara umum ada 4 materi penting yang direncanakan. Yang pertama adalah kolaborasi learning. Kebetulan untuk yang ini spesifikasinya adalah Webex. Dan kebetulan pada hari ini akan saya diseminasikan untuk materi 1. Yang materi keduanya di sini kebetulan tidak ada. Ini mungkin masuk ke materi 3 ya. Untuk materi 2-nya pengembangan pembelajaran menggunakan media Excel kalau nggak salah. Untuk yang ketiganya adalah pemanfaatan Prezi. Yang keempat adalah membuat video pembelajaran dengan Filmora. Untuk tugasnya, tugas 1 itu membuat akun Webex, tugas 2 itu membuat media pembelajaran menggunakan Excel, yang ketiga adalah membuat media pembelajaran menggunakan Filmora, dan yang terakhir itu membuat media pembelajaran menggunakan Prezi. Nah, untuk yang materi yang lain mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Saya fokus pada materi yang pertama saja karena mungkin untuk diseminasi ini saya yang pertama. Dan untuk materi pertama ini sebenarnya cukup simpel dan bisa dilakukan oleh semua orang, terutama Bapak Ibu guru yang aktif di sosmed, insya Allah bisa memakainya. Oke, saya lanjutkan ke latar belakang. Adapun latar belakang kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, mengapa saya mengambil judul pemanfaatan Webex? Yang pertama, kebutuhan dan kewajiban pengembangan profesional berkelanjutan. Guru diwajibkan, selain kita juga butuh pengembangan diri menurut peraturan pemerintah dan peraturan menteri, kita diwajibkan untuk melakukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Yang kedua, MGMP Agribisnis Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai wadah pengembangan diri, menukar informasi dan silaturahmi, maka penting sekali kita senantiasa menjalin hubungan yang baik melalui media apapun. Nah, salah satunya juga bisa memakai Webex untuk bertemu. Yang ketiga, anggota MGMP Agribisnis Perikanan Provinsi Jawa Timur dipisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu. Ini kita mengalami sendiri bagaimana kemarin pada bulan Januari kita melaksanakan kegiatan di Pacitan. Tentu saja mungkin medannya begitu berat, teman-teman alami ya, terutama yang teman-teman dari Banyuwangi, betapa jauhnya perjalanan ke Pacitan yang melewati bukit, lembah, dan gunung-gunung kemudian pantai. Makanya Webex ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk bertemu meskipun tidak langsung datang begitu. Terus frekuensi pertemuan saya rasa kurang. Kita untuk pertemuan EGMP sebenarnya idealnya adalah 1 bulan sekali, cuman kita nggak mungkin menyelenggarakan EGMP 1 bulan sekali terkait dengan biaya, waktu, kesibukan di sekolah, dan macam-macam. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah perlunya media komunikasi yang lebih intensif sehingga kita bisa lebih sering bertemu meskipun 1 bulan sekali lewat media Webex ataupun media alternatif yang lain. Perlu kita menjalin silaturahmi dan saling menukar informasi.
Selanjutnya, apa itu Webex? Webex adalah sebuah aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco, sebuah perusahaan IT yang membuat para pengguna bisa saling berkolaborasi lewat gambar, video, suara dari manapun secara lebih mudah. Jadi meskipun kita terpisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu, kita bisa bertemu, bertatap muka dengan media ini. Nah, layanan apa yang disediakan Webex? Yang pertama adalah Webex Meeting yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Ada Webex Training, ada Webex Event. Selanjutnya ada Webex Support Center, ada Webex Connect, dan Webex Mail. Yang terakhir ini ya semacam email seperti itu. Nah, saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan fokus pada Webex Meeting karena urgent sekali kita butuhkan untuk melakukan pertemuan MGMP. Bagaimana membuat akun Webex? Ya, bagaimana membuat akun Webex? Apakah kita perlu membuat akun Webex? Jawabannya tergantung kebutuhan kita. Kalau kita ingin mengadakan event, kita perlu membuat akun Webex. Tapi kita kalau hanya join, kita ingin menghadiri meeting saja, itu sebenarnya tidak perlu. Nah, kenapa kok pada pelatihan ini kita diajari membuat akun? Diharapkan anggota MGMP dari mata pelajaran apapun bisa menyelenggarakan meeting secara mandiri sehingga bisa terhubung antara guru satu dengan yang lain meskipun beda kabupaten yang lebih intensif dan lebih berkualitas. Selanjutnya, apa yang perlu disiapkan dalam membuat akun Webex? Membuat akun Webex itu sama artinya menjadi tuan rumah. Apa bedanya dengan host? Kalau menjadi host belum tentu dia menjadi tuan rumah, tapi kalau tuan rumah dia bisa menjadi host, bisa menjadi presenter ataupun yang lainnya. Kalau tidak memiliki akun, otomatis kita akan meminjam room meeting orang lain. Nah, kembali ke proses pembuatan akun Webex atau menjadi tuan rumah di Webex. Yang pertama yang disiapkan adalah email. Email ini tidak harus Gmail, bisa memakai email apapun. Yang kedua, untuk Webex sebenarnya tidak harus diinstal aplikasinya, bisa memakai browser. Kalau diinstal itu akan lebih baik karena akan mempermudah proses connectingnya. Tadi Bu Evi sempat, Pak saya kesulitan muter-muter terus ya. Itu perlu diinstal dulu aplikasinya di laptop, akan lebih mudah connectnya daripada lewat browser. Selanjutnya setelah kita klik ya tambah tab baru, ini membuat menambahkan jendela baru untuk mengetikkan website webex.com. Setelah itu nanti akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada host, ada join meeting, ada sign in, and sign in berarti sudah memiliki akun. Sedangkan start for free ini menu atau fitur yang nantinya dipakai dalam proses membuat akun. Oke. Selanjutnya proses pendaftaran. Setelah diklik sign for free, maka akan keluar tampilan seperti ini. Maksudnya apa? Ini akun ini tidak membayar, jadi memang gratis. Tapi ada tentunya ada fasilitas lain yang tidak bisa diperoleh daripada yang membayar. Untuk yang tidak membayar ini
bisa menampung maksimal 100 partisipan dan untuk waktunya tidak dibatasi. Jadi mau 1 jam, 2 jam, 3 jam melakukan pertemuan di Webex ini tidak ada pembatasan, tidak akan di-cut oleh Webex, tidak akan dihentikan. Selanjutnya email yang tadi sudah dibuat maka akan harus diketikkan di kolom ini, email address. Jadi alamat emailnya harus diketikkan. Nah, ini di sini. Ini saya membuat contoh. Kebetulan kemarin saya bikin email pada bulan Januari untuk kegiatan workshop MGMP Agribisnis Perikanan. Saya mencontohkan ini. Kebetulan juga belum dibuatkan roomnya. Ini saya buatkan. Selanjutnya setelah diklik sign up nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini halaman ini adalah untuk mengisi nama akunnya. Jadi nama tuan rumahnya ini bisa diisi. Misalkan saya contohkan di sini adalah Panitia MGMP Agribisnis Perikanan Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya, setelah diklik continue, jadi kalau sudah diberi nama maka klik continue, selanjutnya akan keluar seperti ini. Nah, jadi Webex akan mengirimkan linknya, mohon maaf yang belum di mute, mohon di mute ya. Oke. Di sini ada perintah untuk cek email. Jadi Bapak Ibu nanti setelah keluar tampilan seperti ini maka kembali ke emailnya, silakan membuka inbox emailnya, maka akan dikirimi pesan dari Webex untuk mengaktifkan akunnya atau mengaktifkan akunnya di Webex. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Klik buka pesan, nanti akan keluar seperti ini. Nah, tarik aja ke bawah, geser ke bawah, nanti pilih create password. Berarti ini diminta untuk membuat password. Selanjutnya, setelah diklik password, maka akan diminta untuk mengisikan password. Nah, ini untuk aturannya banyak sekali. Yang pertama, minimal 8 karakter. Ada 2 huruf yang berbeda. Maksud saya huruf besar dan huruf kecil ini harus ada. Terus minimal ada 2 huruf. Selain kombinasi angka, harus menyertakan 2 huruf. Selanjutnya minimal ada angka 1. Maksudnya bukan angka 1 tapi angka apapun itu minimal 1. Oke, selanjutnya bisa diklik continue. Maka dengan demikian Bapak Ibu sudah memiliki akun di Webex. Tampilannya seperti ini. Jadi Panitia MGMP Agribisnis Perikanan Provinsi Jawa Timur ini tadi kebetulan saya membuat nama Panitia MGMP. Nah, kalau seperti ini sebenarnya secara langsung bisa membuat meeting tanpa melakukan penjadwalan. Dengan mengklik start meeting, maka nanti secara otomatis room akan terbuka dan audiens bisa diundang untuk masuk ke situ. Cara yang kedua adalah membuat jadwal. Jadi kalau membuat jadwal berarti mengundang dulu baru melakukan pertemuan. Kalau yang start meeting ini berarti pertemuannya ada dulu baru mengundang. Seperti itu. Selanjutnya bisa melakukan perubahan foto profil dengan mengklik di sini di bagian change picture. Maka
menggunakan color screen bisa memilih foto yang disukai untuk gambar profil akun Anda. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, untuk membuat jadwal pertemuan, Bapak Ibu bisa mengklik schedule, menjadwalkan pertemuan. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Jadi ada tipe meeting. Ini di sini ada yang free, berarti bebas, semua orang bisa mengikuti. Nanti juga ada yang tidak semua bisa ikut. Terus bisa diketikkan topiknya seperti apa, passwordnya ini bisa diketikkan juga bisa tidak. Terutama kalau menggunakan handphone ini bisa tidak memakai password ya. Nah, seperti ini. Contoh saja, topik pertemuannya adalah diseminasi hasil pelatihan kelompok cerdas, passwordnya 12345. Kenapa 12345 dibuat lebih mudah diingat, atau misalkan dibuat tanpa password akan lebih mudah para peserta untuk masuk. Setelah itu nyeting tanggal dan waktu. Nah, tanggal dan waktu ini bisa disetting tanggal berapa akan dilakukan pertemuan dan durasinya berapa jam. Misalkan di sini durasinya 2 jam 30 menit misalkan. Selanjutnya mengatur universal time coordinate. Halo. Bu Yuanita, mohon peserta di mute ya. Halo Bu Yuanita. Mohon peserta menonaktifkan suaranya. Mohon maaf. Kenapa ini penting? Jangan sampai nanti ada miskomunikasi. Jadi UTC itu kalau dulu namanya adalah GMT atau Greenwich Meridian Time. Ini berdasarkan waktu Greenwich ya, perbedaannya berapa jam. Nah, kalau waktu Indonesia bagian barat nanti bisa diklik yang Jakarta, sedangkan waktu Indonesia tengah nanti bisa klik yang waktu sama dengan Singapura dan seterusnya. Ya. Kalau ini tidak disetting, maka misalkan nanti waktunya adalah pakai waktu Singapura, padahal waktu Singapura itu lebih cepat 1 jam daripada waktu Indonesia bagian barat, maka peserta akan kebingungan atau salah waktu yang seharusnya belum mulai atau sudah mulai akhirnya terlewat dari jadwal meeting. Nah, ini penting. Untuk selanjutnya, menetapkan pertemuan ini berulang atau tidak. Artinya apakah pertemuan ini dilakukan tiap hari, tiap bulan. Kalau misalkan pertemuan ini adalah insidental, maka tidak usah diklik recurrent. Ini tidak usah diklik. Tapi kalau memang dilakukan secara rutin setiap hari, maka boleh diklik atau dilakukan tiap bulan sekali. Tiap tanggal 1 misalkan bisa di setting seperti ini. Jadi peserta nanti kalau misalkan ini diklik recurrent dan itu tiap hari mereka akan mendapatkan informasi undangan secara otomatis dari Webex untuk datang ke room. Padahal untuk meetingnya tidak diselenggarakan tiap hari, sehingga mungkin akan sangat mengganggu ya, karena email itu nanti akan penuh dengan undangan ini. Untuk selanjutnya, bisa mengklik menjadwalkan. Oke. Sebelum menjadwalkan, di sini ada attendees. Attendees itu siapa saja yang akan hadir di pertemuan ini melalui email. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah mengetahui email yang akan diundang, maka bisa diklik di sini. Maka secara otomatis Webex akan mengundang para attendees, peserta yang diundang secara otomatis mengirimkan ke email yang bersangkutan tanpa Bapak Ibu mengetik email kepada mereka. Kalau sudah selesai bisa diklik
schedule. Atau misalkan show advanced option, ini berarti Bapak Ibu pengen mengatur yang lebih detail, misalkan topiknya apa. Kalau di atas tadi topiknya misalkan diseminasi pelatihan gubuk, maka di sini bisa diatur materinya, misalkan pemanfaatan WebEx dan seterusnya. Selanjutnya, ketika sudah diklik schedule, maka sudah terjadwalkan di beranda bahwa meeting akan dilaksanakan. Nah, di sini ada meeting number, ada meeting link. Meeting link ini bisa langsung mengklik linknya tanpa memasukkan meeting number dan password. Ini untuk peserta. Sedangkan host key ini hati-hati, jangan sampai disebarkan ke peserta. Kenapa? Karena peserta nanti akan bisa dengan seleluasa mengambil alih kegiatan acara. Jadi untuk host key ini hanya orang-orang khusus yang harus diberikan kepada memang sudah Bapak Ibu tunjuk untuk menjadi host. Karena untuk kegiatan meeting di WebEx nanti semuanya akan dikendalikan oleh host. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengcopy link atau informasi yang ada di sini? Maka bisa diklik yang gambar copy yang di sebelah sini. Kalau misalkan ternyata ada kesalahan, mau ngedit lagi, Bapak Ibu diklik edit yang di sebelahnya, gambar pensil ini berarti akan Ibu edit lagi. Tapi kalau memang sudah fix dan siap disebarluaskan, maka bisa diklik tanda copy di sini. Setelah itu bisa di copy paste di WhatsApp atau media sosial yang lain yang sekiranya Ibu undang, Bapak Ibu undang ya. Oke, ini yang tadi menggandakan tautan dengan mengklik tanda yang ini ya, copy atau menggandakan. Oke. Nah ini bisa di copy paste misalkan di sini saya copy paste di grup MGMP Agribisnis Perikanan di sebelah sini. Oke, selanjutnya bagaimana cara memulai pertemuan? Sebagai tuan rumah, Anda bisa melakukan atau membuka room atau ruangan yang digunakan untuk meeting dengan cara start meeting. Nah, Anda sebagai tuan rumah juga bisa mendelegasikan ke orang lain dengan cara membagikan host key kepada orang yang Anda tunjuk untuk membuka ruangan. Ketika host key ini diberikan, maka dia bisa mengeluarkan tuan rumah sendiri ya. Tuan rumah sendiri bisa dikeluarkan oleh yang pegang host ini. Host ruangan ini memang berkuasa di ruangan pertemuan WebEx, jadi bisa mendepak, bisa menonaktifkan suara, bisa menonaktifkan video melewat akun dia, lewat window dia. Oke, jadi memang untuk host ini hati-hati jangan disebarluaskan bagi yang bukan host yang Bapak Ibu tunjuk. Oke, selanjutnya membuka ruangan setelah diklik start meeting, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini yang tadi dialami Bu Evi ya, akan pasti di sini akan muter terus. Nah, agar lebih cepat bisa membuka open the desktop aplikasi, berarti harus download dulu yang di bawah ini, download it now. Ini berarti bisa di-download dulu biar kalau membuka di laptop lebih cepat. Sedangkan kalau membuka di handphone lebih baik install dulu di Play Store, itu lebih cepat nanti kalau sudah diinstal. Tapi bisa juga membuka melalui browser, bisa Chrome, bisa Mozilla ataupun yang lainnya. Selanjutnya, nah ini contoh tampilan jika sudah mendownload ya, ini memakai desktop aplikasi tadi ya, maka lebih mudah connect-nya.
untuk khusus ini untuk PC ya. Tapi kalau untuk handphone sebenarnya kalau sudah diinstal akan lebih mudah Mas. Oke, ini tampilan awal ruangan awal. Jadi Anda sebagai host, maka dalam kesendiriannya tampilannya seperti ini. Oke, sampai di sini waiting for another to join. Jadi sebelum ada yang lain, maka perlu, kalau yang seperti ini berarti bisa melakukan undangan ke grup atau media sosmed yang lain agar mereka tahu kalau room sudah dibuka. Oke, selanjutnya tampilan peserta seperti ini contohnya. Tampilan peserta, berapa yang datang akan tercatat di sini. Oke, selanjutnya mengatur peran. Mengatur peran ini sangat penting diketahui bagi pengguna meeting. Nah, di sini ada presenter, host, nanti sebenarnya ada panelis juga, ada moderator, ada presenter, host, moderator, ada panelis. Nah, biasanya bisa untuk kasus pesertanya 1.000 orang ya, biasanya untuk panelis dia lebih mudah untuk menonaktifkan atau membuka suaranya, sedangkan peserta biasa kalau dinonaktifkan oleh host maka dia tidak akan bisa berbicara setelah host yang melakukan pengaktifan suara ataupun video. Oke, tanda bulatan ini berarti menunjukkan adalah dia sebagai presenter. Oke, selanjutnya tampilan icon host ya, ini penting diketahui. Kalau ada bola hijau biru ini berarti dia sebagai pemateri atau presenter. Sedangkan kalau host maka ada tanda halo, mohon menonaktifkan ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya peran penting host tadi sudah saya jelaskan, dia bisa berkuasa di room meeting Webex ini karena dia bisa non-suarakan, bisa mensuarakan, bisa mendepak dari ruangan jika peserta yang bersangkutan tidak menaati peraturan. Oke, selanjutnya adalah share screen atau share konten. Maka kalau sebenarnya pakai handphone bisa menjadi presenter, host ataupun moderator sangat bisa sekali. Nah, untuk presenter maka nanti tampilannya yang di share konten nanti akan kecil seperti ini, tapi saya pikir tidak masalah karena masih bisa terbaca apabila dipakai laptop atau PC. Oke, nah ini untuk tampilan berbagi konten untuk pakai laptop memang lebih istimewa karena layarnya lebih besar ya, lebih besar. Oke, selanjutnya apakah host bisa meninggalkan ruangan pertemuan? Jawabannya bisa. Maka kalau hostnya meninggal ruangan maka presenter yang di situ otomatis dia akan jadi double sebagai host dan presenter juga. Bagaimana kalau dia semuanya keluar, presenter, host semuanya keluar, maka peserta yang ada di situ secara acak akan menjadi host dan presenter seperti itu. Nah, kalau itu tadi meninggalkan ruangan. Kalau menutup event di sini kan ada end meeting sama leave meeting. Kalau end meeting berarti ruangan ini sudah tertutup, sudah tidak bisa digunakan lagi untuk pertemuan. Kalau leave host hanya meninggalkan saja, tapi nanti bisa gabung lagi. Oke, seperti itu. Mungkin demikian materi sedikit dari saya. Untuk selanjutnya acara akan saya serahkan ke Bu Yua. Halo Bu Yuanita. Oke, ya. Oke. Terima kasih untuk materi saya, untuk acara saya serahkan kembali ke Bu Yuanita. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Redi. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Untuk peserta bisa mengajukan tanya jawab dengan mengklik tanda tangan. Itu ada lambaian tangan itu ya. Itu bisa klik. Terus kemudian nanti akan saya aktifkan mikrofonnya. Gitu. Ada yang bertanya? Oke, Bu Lining. Bu Lining akan bertanya. Monggo silahkan Bu Lining. Silakan Bu. Silakan Bu. Nggih, terima kasih. Sudah masuk ya Bu ya? Ya, sudah. Silakan. Oke. Mau tanya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita sama-sama baru belajar ya Pak nggih. Nggih. Saya sering bertemu dengan yang namanya Webex dengan Zoom. Nah, ini bedanya apa dengan Zoom? Maksud saya lebih enak mana? Kita menggunakan dengan Webex atau dengan menggunakan Zoom? Aplikasi Zoom. Ya, terima kasih. Langsung dijawab Bu Yua. Nggih, makasih. Halo. Nggih, monggo. Oke. Terima kasih Bu Lining. Pertanyaan yang bagus. Untuk Zoom sama Webex sebenarnya sama-sama media ya untuk bertemu, bisa mengadakan meeting menggunakan kedua aplikasi tersebut. Sebenarnya Zoom lebih dulu ada daripada Webex. Untuk saya ngomong kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Di sini untuk Zoom kelemahannya hanya untuk yang gratisan itu hanya 40 menit saja. Jadi ketika nanti lebih dari 40 menit maka pertemuan itu akan dihentikan secara paksa oleh Zoom, jadi tiba-tiba mati begitu untuk Zoom. Kecuali kalau berbayar. Kalau berbayar bisa menggunakan sesuka hati. Di situ nanti ada paketannya berapa kali menggunakan, jumlah peserta maksimum yang bisa hadir berapa. Nah, untuk Zoom itu 100 orang untuk gratis ya, untuk mode gratis, untuk yang pilihan gratis itu maksimal 100 orang dan hanya 40 menit. Bagaimana kalau setelah 40 menit maka akan mati begitu saja. Apakah bisa masuk lagi? Saya sudah mencoba waktu itu pada saat diklat P4TK ya, jadi untuk diskusi kelompok begitu, jadi 30 menit setelah room itu dibuka maka Zoom akan ngasih peringatan bahwa waktu tinggal 10 menit begitu. Tapi karena cuek aja terus setelah 40 menit maka akan mati begitu saja. Ya, sebenarnya ini sangat mengganggu. Sebenarnya bisa masuk dengan ini bisa masuk link yang jadi host bisa host ataupun tuan rumah bisa masuk lagi, semua peserta bisa masuk lagi, tapi kan sangat mengganggu kalau itu memang sedang anak-anak diskusi habis itu mati begitu saja ya. Nah, sedangkan Webex tidak. Kalau Webex ini waktu terbatas, tidak ada pembatasan untuk gratis. Untuk yang gratis ini waktunya terserah semau kita. Maksimal untuk peserta hanya 100. Itu. Nah, keunggulan Zoom daripada Webex, untuk Zoom kita bisa setting latar belakang kita menggunakan green screen ya. Jadi belakang kita ini, belakang saya kan ada tembok, ada televisi gitu ya. Saya saya tidak ingin menampakkan yang belakang ini, tapi saya ingin mengganti dengan background yang lain sesuka saya, itu bisa untuk Zoom. Sedangkan untuk Webex ini belum ada fasilitasnya. Belum ada fasilitas untuk mengganti latar belakang. Jadi di latar belakang misalkan ada orang lewat, misalkan ada tampak dapur kita, gitu akan kelihatan seperti itu. Jadi salah satu solusinya kita berdiam di dalam kamar gitu sementara untuk mengikuti jalannya meeting.
Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin teman-teman yang sudah memiliki pengalaman yang lain bisa menambahkan. Begitu Bu Yuanita. Ya, terima kasih Pak Redi. Bagaimana Bu Lini? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah ada pemasukan baru ya buat saya, terutama saya yang masih nol. Ya, terima Oke. kasih. Mari, Bu. Oke, Masuk. terima kasih. Baik, untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Monggo Bu Evi, Bu Devi, Bu Elia, Bu Eri, Bu Mus atau yang lainnya. Ya kita di sini sama-sama belajar. Saya terus terang masih baru juga karena baru didiklat 2 minggu yang lalu. Jadi sebenarnya saya juga sedang belajar juga untuk mendalami WebEx meeting ini. Monggo. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin saya sedikit berbagi sambil menunggu teman-teman yang bertanya. Bagaimana mensiasati misalkan jumlah kita MGMP berapa Bu Yuan jumlahnya, ada 100 kah anggotanya? Ada nggak 100? Saya lupa ya. Kebetulan Pak ini hari ini Pak siapa ketua kita Pak Jayadi hari ini berhalangan hadir ya karena ada kepentingan tadi belum bisa hadir. Sebenarnya saya undang untuk ya setidaknya bisa memberikan petuah-petuah, bisa menjadi panelis lah di kegiatan Pageda pagi ini, tapi untuk hari ini kayaknya nggak bisa. Terus Pak Hanang tadi katanya sibuk karena ini ya maklum pengawas baru, jadi hari ini kebetulan berbarengan dengan hari lahirnya Pancasila. Mungkin para pejabat-pejabat juga sibuk ya, nggak masalah saya kira ya. Untuk Pak Nur katanya tadi pusing sudah 2 atau 3 hari ini, mohon didoakan supaya cepat sembuh ya. Tadi saya telepon Pak Nur. Amin. Syafakallah Pak Hasan. Oke. Bagaimana cara saya meneruskan yang tadi, bagaimana cara mensiasati kalau ternyata peserta MGMP kita lebih dari 100, bagaimana? Yang salah satu solusinya ada 2 sebenarnya. Yang pertama, kita bisa membuat relay. Jadi room relay. Jadi pada saat kita menjadwalkan yang tadi, saya coba share konten lagi ya. Kita bikin 2 jadwal. Oke, sebentar. Cari kontes dulu. Oke, yang di sini ya. Sebentar. Oke ya, pada saat menjadwalkan di sini, ini kita bikin 2 jadwal. Jadwal yang pertama adalah room 1, nanti jadwal kedua adalah room 2 sebagai room relay. Nah, sebenarnya di sini tugas host sangat penting sekali. Jadi untuk WebEx itu misalnya kita masih pengen pakai yang gratisan, kita jumlahnya 150 misalkan pesertanya, karena WebEx hanya bisa menampung 100, kan kasihan yang 50 ini, maka yang 50 bisa masuk ke room relay. Jadi untuk host nanti kita bisa dibentuk 2 host, yang pertama adalah host utama di room 1, yang kedua adalah co-host atau host 2 di room 2. Nah, tugasnya co-host ini adalah dia nanti bisa membuka di room 2, kemudian dia harus menjadi peserta di room 1 juga. Selanjutnya dia nanti di sini, sebentar. Oke. Nah, di sini dia nanti harus share konten. Konten apa yang di-share adalah konten dari room 1. Oke, jadi sini nanti untuk host di co-host atau host 2 nanti dia bisa klik share konten. Jadi di sini ya, dia bisa klik share konten untuk menampilkan room 1. Jadi di sini nanti persis tampilannya sama seperti room 1, tapi kelemahannya peserta di room relay atau room 2 nanti tidak secara langsung bisa bertanya. Dia
pertanyaannya lewat host 2, nanti host 2 baru menyampaikan ke room 1 seperti itu. Jadi tidak bisa mengangkat tangan, misalkan saya mau bertanya langsung kepada pemateri tidak bisa, tapi melalui pihak kedua. Gitu. Itu salah satu strategi. Nah, salah duanya yang kedua bisa kalau pesertanya lebih dari 100 dan kita pengen maunya gratisan, maka bisa ke YouTube streaming. Jadi untuk host yang kedua tadi nanti bisa membuka YouTube streaming dan menyiarkan langsung ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Mungkin itu Bu Yuanita, mungkin ada pertanyaan lain, dipersilahkan monggo. Baik, terima kasih Pak Resti. Mungkin sebelum saya lanjutkan untuk kesimpulan pertemuan hari ini, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Bu Dewi Fatimah juga hadir loh di sini. Selamat pagi Bu Dewi Fatimah. Mohon maaf lahir dan batin. Monggo Bu Dewi. Bu Dewi. Tes. Bu Yua mohon diingatkan nanti untuk mengisi absen di link. Baik, link absensi ada di menu chat ya Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Kemudian ini seperti Pak Pri. Monggo Pak Pri. Jika ada yang ingin ditanyakan Pak, monggo. Monggo Pak Pri kalau ada yang ditanyakan. Pak Pri, selamat datang Pak Pri. Selamat datang, mohon maaf terlambat. Ya nggak apa-apa Pak Pri. Nanti terakhir ini loh, Pak Pri memberikan sambutan nanti terakhir. Apa butok saja. Mungkin bisa disimpulkan Bu Yuanita. Selanjutnya mungkin bagaimana? Oke, dimut semuanya ya. Oke. Untuk acara selanjutnya ini untuk sesi tanya jawab kita akhiri ya. Baik. Saya akan menyimpulkan diseminasi hasil pertemuan pada hari ini dari Bapak Redi. Webex itu mempunyai kelebihan dan kekurangan ya yang ingin saya sampaikan tadi, yang bisa saya simpulkan. Kelebihan dan kekurangan, maaf. Kelebihannya tadi yang pertama adalah Webex mempunyai kualitas video yang high definition, kemudian bisa support dengan handphone. Yang ketiga, mudah membagikan layar ke semua orang, dan tentunya Webex ini juga bisa digunakan di mana saja. Jadi bisa digunakan di daerah-daerah pegunungan atau bagaimana tadi ya. Terus kemudian tersedia secara gratis. Dan Webex ini juga mempunyai kekurangan yang tadi dapat saya simpulkan. Pertama, Webex itu kita tidak bisa mengenal Webex secara kita tidak bisa mengenal Webex sebelumnya karena Webex ini masih digunakan oleh Webex ini gimana Pak Redi? Dilanjut aja. Tidak begitu dikenal oleh masyarakat luas sehingga
Sehingga sebanyak apapun kelebihannya maka tak akan berguna jika tidak ada yang memanfaatkan atau memakainya. Karena ada pandemik ini, Webex jadi semakin dikenal. Kemudian ada fitur penjadwalan yang kurang menarik. Jadi ada kalanya orang-orang itu melihat informasi tentang Webex, tampilannya juga kurang menarik. Kemudian lebih banyak menghabiskan data. Kalau kita tidak menggunakan WiFi, kita menggunakan data, itu juga kita kadang-kadang kehabisan kuota internet. Kemudian mengharuskan koneksi data yang stabil. Kalau yang saya tahu di daerah-daerah tertentu itu untuk kuota internet harus menggunakan data yang lebih tinggi begitu. Kemudian itu saja kesimpulan yang untuk diseminasi hari ini, dan tentunya materi jadwal acara selanjutnya adalah halal bihalal. Kita halal bihalal begitu. Silahkan, ini saya ambil semuanya. Mohon mengaktifkan videonya. Nah. Ini untuk videonya ini diaktifkan ya Pak Redi ya? Iya, coba diaktifkan. Nah. Halo teman-teman, tes. Halo teman-teman. Monggo Bu Putri, Bu Devi, Bu Elia, Bu Mus, Bu Naila, Bu Evi, Bu Nurhamidatus, Bu Nining mengaktifkan Bu Eri, Bu Etika, Pak Pri, Bu Devi mengaktifkan kameranya, mengaktifkan video semuanya ya, sehingga kita bisa bertatap muka dan berfoto bersama. Katanya nggak ini ya, kalau nggak ada foto-fotonya ya Bu Eri ya. Halo Bu Eri. Ya. Oh Bu Eri ini kemana? Nah tuh ya Bu Eri, halo Bu Etika, Bu Mus, Bu Putri. Halo Bu Putri, Bu Etika, Bu Mus, monggo mengaktifkan videonya biar tampak semuanya. Tolong diaktifkan videonya ya teman-teman. Selamat pagi Bu Eri. Kok berada di halaman apalagi sinyal lagi cari sinyal Bu Eri? Teman-teman. Halo Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan mungkin mumpung bertemu di sini, ada yang ingin disampaikan tentang MGMP kita? Pak Nur Hasan yang mana Bu? Oh, ini Pak Hasan, ini bukannya Pak Nur Hasan ya? Itu coba ditanya. Siapakah gerangan Pak Hasan? Halo Pak Nur Hasan. Halo. Oh Pak Nur Hasan betul. Mana Pak? Katanya sakit Pak Nur Hasan. Bu Etika, halo Bu Etika. Bu Putri.
teman yang menanyakan link daftar hadir ya. Oh iya. Daftar hadir itu ada di menu chat, teman-teman. Ada yang di menu chat. Nanti nggak apa-apa di copy di WA group nggak apa-apa Bu ya nanti. Oke. Pak Nur Hasan, Yang tadi halo dari Pak Nur Hasan, daftar. mungkin ada yang disampaikan Pak Nur Hasan terkait dengan pertemuan MGMP kita. Bu Etika kok sedih ya, apalagi berpuasa. Ini sudah saya unmute semuanya loh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama, Pak. Oke, Bu Putri. Halo Bu Putri. Kok nggak tampil wajahnya ya Bu Putri ya? Apa low bandwidth? Lagi ngepel Pak. Oh, lagi ngepel. Oh, saya tahu lagi pakai daster ini pasti ya. Putri nggak ada. Bu Evi. Evi tidur. Bu Evi ada yang mau disampaikan Bu Evi? Boleh tanya tugas loh. Boleh tanya tugas loh. Sudah ya, cuma ini toh yang bisa ditampilkan. Ya, nanti fotonya kita kirim ke WA group ya. Oke, Ya Allah. Di perjalanan dia. Halo Bu Eri, mau kemana itu? Bu Eri, Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan diaktifkan videonya, Pak. Ya, semuanya putus. Kok jalan-jalan? Tenang di Bu Eri. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Salam. Evi. Rada-rada bengap. gimana Pak? Apakah sudah mendingan Pak Nur Hasan sakitnya? Baju opo? Bu Devi, Bu Elia, Bu Eri, Bu Etika, Alhamdulillah, agak mendingan sudah. Pak Nur Hasan, Bu Putri. Bu Putri lagi dasteran katanya tadi. Betul. Bevi, Dasteran iki Bu, pakai homestay. Pak Redi. Ya.
Ya, gimana? Bagaimana ini? Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Nur Hasan terkait dengan pertemuan MGMP. Putri. Halo, Pak Nur Hasan. Halo. Pak Nur. Halo. Ya, silahkan Pak untuk memberikan sedikit pencerahan. Monggo Pak Nur Hasan, mungkin ada perlu disampaikan terkait dengan pertemuan MGMP. Nggih, tadi sudah saya simak itu. Sebelumnya minta izin wal faizin untuk semuanya teman-teman yang ada di sini. Dengan adanya pandemi COVID-19 kita belum bisa bertemu sesuai dengan rencana yang akan kita laksanakan di MGMP yang selanjutnya di Blitar. Dengan adanya pertemuan hari ini sangat bagus Pak Redi. Mungkin nanti bisa diterapkan di MGMP berikutnya, sehingga mungkin bisa untuk mengirit biaya ya, biar nanti setiap kali pertemuan kita tidak langsung tatap muka. Iya betul. Kan tadinya empat ya, dengan demikian teman-teman yang harapannya dengan seperti ini semua teman-teman bisa gabung. Yang pentingnya putus-putus ya loh. Suaranya Pak Nur Hasan jelas sekali kami terima. Halo Pak Nur. Halo Pak Nur. Ya, suara Pak Nur ya, jelas, ya jelas. Jelas nggih? Jelas banget. Nggih. Jadi mohon maaf tadi saya tidak bisa untuk memberikan ini sharing karena yaitu tadi kondisi memang mulai kemarin ini agak ngedrop. Iya, nggak apa-apa Pak Nur. Oke, tapi alhamdulillah tadi sudah bisa tersampaikan apa yang disampaikan oleh materi yang disampaikan oleh Pak Redi. Cuman tolong nanti materinya bisa di-share ke grup Pak, biar nanti teman-teman bisa mengaplikasikan. Iya Pak, siap Pak. Ya. Ini walaupun ada teman-teman yang lagi bepergian, contohnya Bu Eri ini yang lagi ceria. Yang lagi ceria ini mau pergi kemana? Oke, semoga melalui forum ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Tidak bisa panjang lebar. Yang bisa saya sampaikan mungkin hanya itu. Harapannya kita tetap semangat walaupun di era pandemi COVID yang kita harus stay di rumah, tapi tidak
melumpuhkan semangat kita untuk membangun generasi kita, untuk mendidik anak bangsa, sehingga anak bangsa kita bisa tetap eksis, bisa tetap untuk berkreativitas. Terima kasih Pak Redi, Bu Yua. Yes, terima kasih Pak Nur. Kak. Sama-sama. Monggo Bu Yua dilanjutkan acara selanjutnya. Baik. Oke. Halo Bu Yuanita. Baik, untuk acara hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat memberikan pengetahuan, kemudian dan bisa kita aplikasikan untuk kedepannya. Amin. Untuk jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mengisi link daftar hadir untuk bisa digunakan sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan disampaikan di forum MGMP di WhatsApp. Kemudian acara hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara diseminasi hari ini. Mudah-mudahan acaranya untuk setelah ini lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengatur acara hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang mungkin saya baru pertama kali ini ya menjadi host dan saya juga deg-degan walaupun dengan teman sendiri begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yua, terima kasih Bu Eri, terima kasih Pak Nur Hasan, Terima kasih semuanya. Bu Elia, Bu Etika, Bu Evi, Bu Putri dan yang lainnya. Bu Nur Hamidatus. Oke, saya izin live ya Bu Yua karena pindah ke sebelah. Ya, assalamualaikum.